Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Mulyasih, NIM 200110047, dan nama teman saya Mulyaningsih, NIM 200110031, dan Rizkia Rahmatillah, NIM 200110032. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang karakteristik ajaran Islam menurut Yusuf Qaradawi. Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami dari kelas 3B semester 3 Prodi Fiaud Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyaningsih, nomor induk mahasiswa 200110031. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang karakteristik ajaran Islam menurut Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, salah satu sebab-sebab terjadinya perbedaan pandangan adalah ekspansi atau penjajahan imperialis Barat di daerah-daerah Muslim dan kemudian mampu menanamkan suatu pemikiran yang jauh-jauh sebelumnya sudah ditolak oleh para intelektual Muslim, yaitu bahwa Islam adalah agama, bukan negara. Agama yang tidak ada hubungannya dengan negara yang diatur murni oleh kebijakan-kebijakan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila dilihat sejarah keagamaan di Barat, konflik antara agama dan negara erat kaitannya dengan gereja dan istana, antara agamawan dan bangsawan. Pada awalnya, kerjasama agamawan dan negarawan berjalan dengan baik, namun tidak prakteknya sering sekali bangsawan yang berkuasa. Maka kemudian diambil suatu penyelesaian antara konflik tersebut. Yusuf Qaradawi melukiskan pemikirannya tentang bagaimana kedudukan negara dalam pandangan Islam. Sebagai Muslim, tentu kita ingin menjadi Muslim yang sejati. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara menyeluruh dan sempurna menjadi suatu keharusan. Karena itu disinilah letak kita memahami karakteristik atau ciri-ciri khas ajaran Islam dengan baik. Dalam kitab Al-Hasailsu Al-Amanah, Dr. Andos Yusuf Qaradawi menguraikan 7 karakteristik pokok dinul Islam. Ketujuh karakteristik ajaran Islam itu antara lain: yang pertama, Rabbaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbaniyah itu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Karena itu, ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya sebagaimana Allah telah menjamin kemurnian Al-Qur'an dalam menjamin kemurnian Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijj ayat 15. Seorang muslim tentu saja harus mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb atau Tuhan dengan segala konsekuensinya, yakni mengabdi hanya kepadanya sehingga dia menjadi seorang yang Rabbani dari arti memiliki sikap dan perilaku dari nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah, akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran surah Al-Imran ayat 3. Isnaniyah Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Misalnya suatu kecenderungan jiwa
tidak melarang manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah Syumuliyah Islam. Syumuliyah Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Kelengkapan ajaran Islam nampak dari konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai pada persoalan berbangsa dan bernegara. Kemuliaan Islam tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional dan mudah diamalkan, tapi juga suatu keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang islami. Karena itu, di dalam Islam kita dapati konsep tentang dakwah, jihad, dan sebagainya. Dengan demikian, segala persoalan ada petunjuknya di dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 89. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajakkan golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir Surah ke-35 ayat 6. Selanjutnya yang keempat, Al-Wasatiyah. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan-persoalan tertentu. Ada yang mengutamakan masalah materi ketimbang rohani, ada yang lebih menekankan aspek logika daripada perasaan, dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan, yaitu umat yang pertengahan, umat yang seimbang dalam beramal, baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani. Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang. Hal ini karena tawazun atau keseimbangan merupakan sunatullah. Di alam semesta ini terdapat siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas, dan begitulah seterusnya, sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Dalam soal akidah misalnya, banyak agama yang menghendaki keberadaan Tuhan secara konkret, sehingga penganutnya membuat simbol-simbol dalam bentuk patung. Ada juga agama yang menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak, sehingga masalah ketuhanan merupakan hayalan belaka. Bahkan cenderung ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan sebagaimana komunisme. Nomor 5, Al-Waqiyah atau realistis. Realistis menunjukkan bahwa Islam merupakan diamalkan oleh seluruh umat manusia, tidak memandang latar belakang seperti kaya miskin, pria, wanita, remaja, anak-anak, dan lain sebagainya. Nomor 6, Al-Wudu atau jelas dengan pengertian. Kejelasan konsep Islam membuat umat tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam masalah akidah, konsep Islam begitu jelas, sehingga dengan akidah yang mantap, seorang muslim jadi terikat ketentuan dengan Allah dan Rasul-Nya. Nomor 7, Al-Jam'u baina at-tabab wa al-munawwarah. Dalam ajaran Islam, tergabung juga ajaran yang permanen dan yang fleksibel. Yang dimaksud permanen adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Sedangkan yang fleksibel adalah, misalnya, bila seorang muslim sakit,
dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan. Dia bisa sholat dengan cara duduk atau berbaring. Atau misalnya, ada seseorang yang sedang berada di dalam perjalanan jauh, dia bisa menjamak atau mengkasar sholatnya. Atau misalnya, dia lagi sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya dan tidak bisa wudhu, dia bisa menggantinya dengan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.